Kayaknya anime sport lagi naik daun ya. Di musim winter 2025 aja, ada 2 anime sports. Judulnya Medalist sama Sorahero Utility. Gua udah nonton keduanya, dan di video ini, gua pengen bahas Medalist dulu. Satu sisi, rasanya anime ini asik banget ditonton meskipun gua nggak pernah ice skating sama sekali. Lihat doang sih, pernah ya. Terus, ratingnya juga lebih tinggi, di angka 8, sekian lah. Di video pembahasan anime Medalist kali ini, gue pengen bahas dari alurnya dulu. Jadi, anime ini nyeritain Tsukasa Akeoraji yang pengen banget jadi atlet seluncur indah. Tapi, sayangnya karena telat mulai, dia nggak pernah bisa gapai impiannya. Sekarang, dia cuma jadi asisten pelatih dan jauh dari mimpinya. Meskipun kerjaan dia sebagai asisten pelatih juga ngelatih orang yang mau selancar indah. Suatu hari, dia ketemu sama Inori Yuitsuka yang nyelinap ke arena selancar es. Inori ini suka selancar, tapi dia nggak dibolehin sama ibunya. Dan dia juga nggak berani untuk terus terang ke ibunya, sampai dia ketemu Tsukasa yang bersedia ngajarin dia karena melihat potensinya. Itu tadi buat alur singkatnya. Sekarang gue pengen bahas animenya. Awalnya gue penasaran, kenapa nih anime banyak banget yang muji? Karena biasanya anime sport itu gak rame-rame amat sih. Kecuali ada bumbu romance kayak Blue Box, atau komedi kayak Grand Blue. Setelah gue nonton, gue paham sih kenapa nih anime banyak yang suka. Jadi gini, sampai gue kelarin nih anime, gue liat banyak ilmu-ilmu ice skating kayak dasarnya, cara stop, cara mulai, dan ada tips biar bisa gerakan ini dan itu. Walau nggak semua gerakan dikasih tipsnya ya. Jadi nggak pernah ice skating kayak gua, tetap bisa paham teorinya dan nggak bingung-bingung banget. Lanjut, di anime banyak banget kejadian-kejadian yang relate sama kita-kita, termasuk gua. Misalnya, di episode 1, di sini diceritain kalau Inori nggak diizinin ibunya buat ice skating karena suatu hal. Tapi karena Inori bersikeras, akhirnya ibunya ngasih dia kesempatan dan nggak dia sia-siain. Mungkin orang tua nggak mau anaknya kenapa-kenapa, entah cedera, sakit, atau sejenisnya, dan bisa aja melihat kalau prospeknya kurang bagus untuk kedepannya. Tapi sebagai anak, di animenya yang digambarkan oleh Inori, dan termasuk gua, pasti pengen nyobain apa yang gua suka, selama itu nggak negatif. Terus, Inori ini di sekolah dianggap beban dan sering dipandang sebelah mata. Mungkin ini juga yang bikin dia di awal animenya selalu kena mental kalau dijulitin sama orang-orang. Tapi kalau soal ice skating, semangatnya Inori gak pernah padam. Karena sering dianggap beban dan dijulitin, Inori jadi minder dan sering overthinking sama omongan orang-orang. Gua rasa banyak sih orang yang pernah kayak gini termasuk gua. Ngomongin julit, di episode 2 ada scene dimana Inori kena mental gara-gara dijulitin wali murid. Waktu dulu gue juga sering kayak gitu, sampai pas gue udah lulus sekolah, gue sadar. Banyak omongan orang yang julid itu cuma menjatuhkan, bukan kritik yang membangun, jadi ya gak usah dengerin, kecuali itu bisa membangun kita. Selain Inori, ada peseluncur lain yang bikin gue tertarik buat ngikutin anime ini, yaitu Ryouka Miketa. Awal kemunculannya di episode 3, Miketa ini nongol dengan gayanya yang nyolot dan keras. Dia sampai benci sama Inori cuma karena dia milih dengerin pelatihnya si Tsukasa dibanding main sama dia, meskipun nantinya mereka baikan. Awalnya sih gue sebel ya liatnya, tapi pas gue tahu alasannya, gue merasa kalau itu karena satu-satunya bentuk pertahanannya Miketa yang gak pernah dibela sama orang dewasa ketika kena masalah. Oke, sekarang kita bahas karakter lain yang sama pentingnya. Tsukasa Akeoraji, pelatihnya Inori. Sebagai pelatih, sebenarnya Tsukasa bisa membangkitkan kepercayaan diri muridnya. Tapi dia sendiri orangnya minderan dan gak enakan. Dia selalu mikir kalau cara dia ngajar gak cukup jago atau salah. Padahal gak kayak gitu. Kalau dilihat-lihat, Tsukasa juga salah satu karakter yang berpengaruh ke peningkatannya Inori. Selain bikin dia lebih bagus skillnya, dia juga naikin kepercayaan dirinya Inori yang sebelumnya sangat rendah. Gak cuma Inori, waktu dia diminta latih Ryo Sonidori, Tsukasa juga berhasil bikin Ryo pede lagi. Awalnya Ryo minder, karena merasa punya privilege dari ayahnya yang merupakan peraih medali perak dan juga uang untuk mengembangkan skillnya.
Tapi nyatanya dia stuck di situ-situ aja. Padahal punya semua penunjang karena selalu pesimis dan cepat nyerah waktu gagal. Kayaknya karakter yang bikin gue tertarik cuma 3 ini. Sekarang, gue mau ngasih pendapat gue soal anime Medalis ini. Soal animasinya, scene seluncurnya bener-bener dibikin sebagus mungkin. Lancar, dan gak dibikin slideshow atau skip-skip gitu. Sebagai gantinya, sesekali dikasih lihat ekspresi penonton. Jadi nggak full animasi seluncurnya aja. Terus, kalau pendapat gue soal anime ini, bisa dibilang anime ini sangat inspiratif buat gue. Setelah sekian lama, akhirnya gue ketemu lagi anime inspiratif selain Sorayori Motoibasho. Buat kalian yang nggak suka anime sport, gue rasa kalian mesti coba anime ini dulu. Jangan lihat sportnya aja. Karena gue pribadi yang nggak bisa ice skating, nggak tahu soal teknik sama peraturannya, milih lihat aspek lain, kayak animasinya atau karakternya. Yang bikin gue suka sama anime ini adalah karakternya dan ceritanya, dimana MC kita Inori, yang awalnya dianggap beban kelas di sekolah, nggak bisa apa-apa, dengan semangat dan kesukaannya pada seluncur, bikin dia bisa jadi seorang atlet yang akan bersanding dengan atlet ternama lainnya, meskipun dia telat memulainya jika dibandingkan dengan orang lain. Ibunya juga, dari yang awalnya nggak setuju, akhirnya ngasih dia kesempatan, dan ketika lihat Inori yang sungguh-sungguh, perlahan ibunya bisa percaya sama dia, dan akhirnya ngasih dia buat ngejar mimpinya jadi medalis. Jadi, anime ini nggak cuma soal ice skating, tapi juga soal usaha, semangat, dan kepercayaan diri menuju impian. Perlu diingat, di anime ini juga ada contoh usaha masih bisa mengkhianati hasil, yang terjadi pada Tsukasa. Dia usahanya sungguh-sungguh, tapi nggak cukup beruntung. Tapi kalau dia nggak usaha sama sekali, dia nggak bakal jadi asisten pelatih. Karena nggak dicoba. Dilihat-lihat, banyak juga pesan yang bisa diambil kalau nontonnya benar-benar diresapin. Gak cuma itu, banyak hal yang relate sama kehidupan gue juga. Seperti yang tadi gue sebutkan sebelumnya, ceritanya juga inspiratif, dan gue rasa emang anime ini layak dapat rating segitu. Bahkan lebih kayaknya ya. Ya, kurang lebih kayak gitu aja pembahasan gue soal anime Medalis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan maupun kata-kata. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.